Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami tentang materi statistika ukuran penyebaran data. Sebelum masuk ke videonya, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan dahulu kelompok kami yang beranggotakan dengan Ketua Kelompok Nailatul Afifah dan anggota tim Muhammad Fatur Reza, Tahtama Ariski, Zahraul Husna, Muhammad Ilham Mufrodi, dan Rifka Analisa. Untuk menghemat waktu, kami akan mulai mempresentasikan materi yang kami buat. Namun, sebelum itu, tahukah kamu apa itu ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata, yang mana dalam ukuran persebarannya, di mana semakin besar tingkat persebaran data, maka semakin data itu heterogen, sedangkan semakin kecil persebaran data, maka data tersebut semakin homogen. Besaran statistika untuk menghitung tingkat penyebaran data yaitu yang pertama, jangkauan atau range adalah selisih dari data terbesar dengan nilai data terkecil yang dirumuskan R sama dengan X maksimal min X minimal. Dengan contoh, tentukan jangkauan dari bilangan berikut: 3, 6, 10, 5, 8, 9, 6, 4, 7, 5, 6, 9, 5, 2, 4, 7, 8. Dijawab dengan memasukkan rumus tadi, yaitu R sama dengan X maksimal min X minimal, R sama dengan 10 min 2 sama dengan 8. Besaran statistika yang kedua adalah hamparan atau jangkauan interkuartil, adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Sering dilambangkan dengan huruf H dengan rumus H sama dengan Q3 kurangi Q1. Contohnya, tentukan jangkauan data dari bilangan 3, 6, 10, 5, 8, 9, 6, 4, 7, 5, 6, 9, 5, 2, 4, 7, 8. Yang pertama harus dilakukan adalah membagi menjadi 4 kelompok yang mana masing-masing 4 bilangan seperti yang terlihat dalam gambar, yang kemudian baru masukkan ke dalam rumus, yaitu H sama dengan Q3 kurangi Q1, H sama dengan 3,5 kurangi 6,5, H sama dengan negatif 3. Besaran statistika yang ketiga adalah simpangan kuartil atau jangkauan semi kuartil adalah setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil ke-1 yang sering dilambangkan dengan QD, yang dirumuskan QD sama dengan 1/2 kali Q3 min Q1, yang mana tadi Q3 min Q1 adalah hamparan, jadi QD sama dengan 1/2 kali H. Dengan contoh yang masih sama dengan sebelumnya, dengan jawaban sebagai berikut. Sebelumnya kita sudah menemukan hamparan min 3, jadi kita masukkan ke dalam rumus QD sama dengan 1/2 kali Q3 min Q1. QD sama dengan 1/2 kali min 3, QD sama dengan min 1,5. Dengan nilai QD, kita dapat menemukan nilai langkah yang dirumuskan dengan L sama dengan 3 kali QD. Dan dengan nilai langkah kita bisa mendapatkan nilai pagar dalam yang dirumuskan dengan PD sama dengan Q1 diambil L, dan nilai pagar luar yang dirumuskan dengan PL sama dengan Q3 plus L. Nilai PD dan PL ini bisa digunakan untuk menentukan data pencilan. Selanjutnya,
Untuk ukuran penyebaran data yang akan dipelajari yang pertama adalah simpangan rata-rata atau SR, yang merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rata-rata hitungannya. Untuk menghitung nilai simpangan rata-rata, kita bisa menggunakan rumus SR, yang untuk data tunggal SR sama dengan 1/n sigma xi min x bar, di mana i sama dengan 1 sampai dengan n, dengan keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, xi sama dengan data ke i, n sama dengan banyak data, x bar sama dengan rata-rata hitung. Dengan contoh soal, disajikan data tunggal sebagai berikut: 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Pembahasannya, untuk menentukan nilai SR, kita perlu beberapa langkah yang harus dilakukan, di mana kita harus menentukan N, yang mana dalam data N-nya ada 8, kemudian jumlah data atau sigma X sama dengan 48, sehingga rata-rata hitungnya 48 dibagi 8 sama dengan 6. Kemudian kita menentukan data pertama yaitu 4, kemudian X barnya 6, sehingga kita menentukan tanda mutlak XI min X bar untuk data pertama yaitu 4 min 6 sama dengan 2. Ini kita lanjutkan sampai data ke-8. Kemudian kita hitung jumlah dari tanda mutlak XI min X bar sama dengan 10, sehingga SR untuk data yang disajikan adalah 1/8 kali 10 sama dengan 10/8 sama dengan 1,25. Untuk simpangan rata-rata data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus SR sama dengan 1/n sigma F1 tanpa mutlak X1 min X bar, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dengan keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, X1 sama dengan data ke-1, N sama dengan banyak data, X bar sama dengan rata-rata hitung, F1 sama dengan frekuensi data ke I. Contoh soal. Di sini disajikan data menggunakan tabel distribusi frekuensi dengan satuan kilogram. Ini adalah hasil pengukuran berat badan kelas 12 TKJ dan kita disuruh menentukan simpangan rata-rata berat badan 12 TKJ. Pembahasannya adalah dengan cara melengkapi tabel untuk menentukan rata-rata, menentukan tanda mutlak X1 min X bar, dan untuk menentukan jumlah hasil kali F1 tanda mutlak X1 min X bar. Lalu kita siapkan kolomnya, kemudian menentukan jumlah F1 sama dengan 100, kemudian kita menentukan jumlah F1 kali X1 sama dengan 5500. Jadi X bar sama dengan 5500 dibagi 100 sama dengan 55. Langkah berikutnya adalah menentukan X1 min X bar untuk setiap kelasnya dari kelas pertama sampai ke 6. Untuk kelas pertama, sin YS 42 dan X barnya 55. Jadi 42 dikurangi 55 sama dengan 13, dan dilanjutkan sampai kelas ke-6. Dan untuk selanjutnya, kita hitung hasil kali F1 dengan tanda mutlak X1 min X bar. Untuk kelas pertama, V-nya 10, kemudian tanda mutlak X1 min X barnya 13. Jadi, hasil kali F1 dengan tanda mutlak X1 min X bar sama dengan 130. Ini dilakukan sampai kelas ke-6. Setelah itu, kita tentukan jumlah dari hasil kali F1 dengan tanda mutlak X1 min X bar sama dengan 620. Sehingga kita bisa menentukan simpangan rata-rata dari data berkelompok yang disajikan yaitu SR sama dengan 620 dibagi 100 sama dengan 6,2. Ukuran penyebaran data kedua adalah simpangan baku atau S. A atau disebut juga standar deviasi merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data.
Untuk simpangan baku data tunggal, kita bisa menggunakan S sama dengan akar 1 per N sigma X I min X bar kuadrat, yang mana I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana keterangan S sama dengan simpangan baku, X I sama dengan data ke 1, N sama dengan banyak data, X bar sama dengan rata-rata hitung. Contoh soalnya sama seperti simpangan rata-rata tadi, hanya saja kita mencari simpangan bakunya. Langkahnya sama dengan menentukan simpangan rata-rata. Jadi kita menentukan banyak data atau N sama dengan 8. Kemudian jumlah datanya atau sigma X sama dengan 48. Sehingga kita bisa menentukan X bar atau rata-rata hitungnya, yaitu 48 dibagi 8 sama dengan 6. Jika sudah kita tentukan, nilai XI dikurangi X bar kuadrat, yaitu 4 dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 4, lalu dilanjutkan sampai data ke-8, lalu dihitung jumlahnya dari XI dikurangi X bar kuadrat sama dengan 24, sehingga simpangan bakunya sama dengan akar 1 per 8 kali 24 sama dengan akar 3. Untuk simpangan baku data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan 1 per N sigma Fi kali Xi min X bar kuadrat, dengan I sama dengan 1 sampai dengan N, dengan keterangan S sama dengan simpangan baku, Xi sama dengan data ke I, N sama dengan banyaknya data, X bar sama dengan rata-rata hitung, dan Fi sama dengan frekuensi data ke I. Contoh soal, di sini disajikan data menggunakan tabel distribusi frekuensi dengan satuan kilogram. Ini adalah hasil pengukuran berat badan kelas 12 TKJ, dan kita disuruh menentukan simpangan baku berat badan 12 TKJ. Langkah menentukan simpangan baku sama persis menentukan simpangan rata-rata. Hanya saja di simpangan baku kita menghitung Xi min X bar. Kalau sudah menemukan X barnya, kemudian kita tentukan Xi min X bar kuadrat dan hasil kali Fi dengan Xi min X bar kuadrat dari 1 sampai akhir. Kita jumlahkan semua dari kelas pertama sampai terakhir, lalu ketemu 5350. Jadi simpangan bakunya sama dengan akar 5350 dibagi 100 sama dengan akar 53,50 sama dengan 7,21. Ukuran penyebaran data selanjutnya adalah variasi atau ragam sama dengan S kuadrat atau V adalah nilai menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Variasi data tunggal bisa dirumuskan V sama dengan S kuadrat sama dengan 1 per N sigma Xi min X bar kuadrat dengan I sama dengan N 1 sampai dengan N, dengan keterangan S sama dengan simpangan baku, Xi sama dengan data ke I, N sama dengan banyak data, X bar sama dengan rata-rata hitung. Contoh soal, di sini soalnya sama dengan simpangan baku, tapi di sini kita disuruh mencari variansinya. Pembahasan lengkapnya mirip dengan simpangan baku. Dalam simpangan baku, kita bisa menentukan simpangan bakunya akar 3, maka di variasi kita tinggal menguadratkan saja dari simpangan baku yang sudah ditentukan. Jadi, V sama dengan S kuadrat sama dengan 1 per 8 kali 24 sama dengan 3. Untuk variansi data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S kuadrat sama dengan 1 per N sigma F1 kali X1 min X bar kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Dengan keterangan S sama dengan simpangan baku, X1 sama dengan data ke I, N sama dengan banyak data, X bar sama dengan rata-rata hitung, F1 sama dengan frekuensi data. Contoh soal. Ini contoh soal yang sama dengan contoh soal simpangan baku, yaitu data hasil pengukuran berat badan kelas 12 TKJ dengan satuan kilogram, namun kita harus mencari variansinya.
pembahasan karena soalnya mirip, jadi pembahasannya mirip dengan simpangan baku. Jika tadi simpangan bakunya ada 53,50, kita bisa langsung menentukan bahwa variansinya adalah akar 53,50. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 53,50. Jadi variansi atau ragam berat badan kelas 12 TKJ adalah 53,50. Sekian dari kami, tentunya banyak kesalahan yang kami perbuat dalam pembuatan dan penjelasan di video. Kami ucapkan mohon maaf. Dan sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Surabaya. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatiannya. Thank you for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.